Bab 1177, jangan khawatir tentang uang, masih semakin kaya. Pada saat itu, Jenny memanggilnya. Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda bahwa ini hampir April? Luke terdiam sejenak. Setelah diejek berkali-kali oleh CEO Jenny di masa lalu, pikirannya berputar, dan kemudian dia tersenyum. Bukankah hanya perusahaan lain yang memasang smartphone mereka di pasar? Apa yang Anda takutkan? Jenny berkata, jadi, sudah lebih dari sebulan sejak hari Valentine, dan kamu tidak memikirkanku. Seorang CEO bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang sekretaris. Mendengar itu, Luke berkeringat dan berkata, oke, aku akan datang mencarimu sore ini. Jenny merasa itu aneh. Sore ini, Lukas tertawa. Matahari cerah di kantor Anda. Pemandangan dari jendela terakhir kali cukup bagus. Jenny poet padanya, sebelum dia berkata, satu di sore hari, kalau begitu. Dia kemudian menutup telepon. Luke mematikan teleponnya dan menggaruk kepalanya. Itu, sangat awal. Karena itu, dia tetap pergi. Hari Valentine atau apapun, dia tidak akan menghabiskannya dengan Jenny atau Elena. Hari itu selamanya akan menjadi hari biasa. Dia tidak cukup bodoh untuk menggali lubang besar untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia sekarang memiliki klon Star of Justice. Tapi hari Valentine tahun ini adalah saat ninja tangan menyerbu ke rumah sakit umum Metro dan dimusnahkan. Dia dan Selina telah memantau pintu masuk rumah sakit malam itu. Meskipun kondisinya tidak terlalu bagus, Luke telah pergi sebentar sebelum dia kembali dengan banyak makanan ringan dari inventarisnya beberapa menit kemudian, dan menikmatinya bersama Selina. Jadi, secara teknis, Selina lah yang menghabiskan hari Valentine bersamanya. Tentu saja, tak satu pun dari mereka yang menyebutkannya malam itu. Berpikir sejenak, Luke makan siang sebelum berangkat ke perusahaan telepon di Nassau County. Tidak dapat dihindari bahwa Jenny akan mencarinya sekarang. Tujuan sebenarnya jelas tidak ada hubungannya dengan hari Valentine, atau dia akan meneleponnya bulan lalu. Itu sudah akhir Maret. Menelepon tentang hari Valentine jelas hanya untuk meningkatkan daya tawarnya sehingga pemangku kepentingan tertentu yang sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan perusahaan akan memberinya kepastian. Mobil dengan jendela hitam dan plat nomor acak sekali lagi memasuki garasi perusahaan telepon. Luke kembali naik lift eksklusif langsung ke kantor CEO. Seperti sebelumnya, dia tidak melihat siapapun ketika dia masuk, hanya cangkir kopi di dapur terbuka. Luke melepas mantelnya dan menyingsingkan lengan bajunya sebelum membuat kopi. Dibandingkan dengan makanan enak, dia jauh lebih tidak tahu apa-apa tentang kopi. Dia telah menikmati kopi di kehidupan sebelumnya, termasuk kopi instan dari berbagai negara, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan sikap acuh tak acuh terhadap kopi. Dalam kehidupan ini, dia akan memesan dan mencoba semua jenis kopi di kafe, tetapi dia hanya memiliki dua hal untuk dikatakan tentang rasanya, enak, tidak enak. Tidak masalah baginya apakah itu asam, pahit, atau kotoran kucing gunung. Dia bahkan kurang peduli dengan yang terakhir, mengingat dia cukup terobsesi dengan kebersihan. Jadi, dia hanya membuat kopi dengan bubuk instan. Dia benar-benar tidak bisa diganggu untuk menggiling biji kopi sendiri. Kelemahannya adalah rasanya jauh lebih buruk, tetapi Luke tidak tahu. Keuntungannya adalah itu dilakukan lebih cepat. Ketika Jenny keluar dari kamar, kopi sudah siap. Duduk di sebelahnya di kursi empuk, Jenny menyesap kopinya. Kapan keterampilan membuat kopi Anda mencapai tingkat keterampilan memasak dan membuat kue? Lukas tertawa. Ini akan sulit. Lagi pula, aku tidak tertarik mempelajarinya. Jenny kehilangan kata-kata. Dia masih merasa sulit untuk memahami bagaimana seorang pria yang keterampilan memasak dan membuat kuenya setara dengan koki bisa menjadi buruk dalam membuat kopi. Harus ditunjukkan bahwa kopi yang dibuat oleh pelayan Jenny di rumah dapat membuat kopi Luke keluar dari air, sementara masakannya lebih unggul dari miliknya. Tapi Luke ada di sini hari ini untuk membicarakan bisnis. Jenny tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya. Setelah mendengarnya, Luke merentangkan tangannya. Apa yang Anda takutkan? Bukankah ini sesuatu yang sudah kita persiapkan? Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat memonopoli pasar telepon. Sudah sangat bagus bahwa Anda dapat mengontrol ketika yang lain memasuki pasar sampai batas tertentu. Petik 2. Jenny menepuk lututnya tanpa sadar. Tapi perusahaan ini adalah darah dan keringat saya. Saya takut. Luke memeluknya dan berkata, hei, menurutmu ini drama TV. Kami memiliki keunggulan teknologi, kreativitas, dan masuknya pasar. Anda juga punya banyak dana, kan? Berapa banyak yang Anda hasilkan dari saham Stark Industries?
Petik 2. Jenny kembali ke dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan mengangguk. Tidak sebanyak terakhir kali. Saya masih memiliki sebagian untuk dibuang, tetapi keuntungan sebenarnya hanya sekitar 1 miliar. Tunggu, bukankah saya mengirimi Anda pemberitahuan setelah operasi? Anda tidak melihatnya. Faktanya, bahkan jika perusahaan telepon runtuh sekarang, dia masih bisa berdiri di antara yang teratas di negara ini sebagai anggota Dewan Stark Industries. Ekspresi Luke tidak berubah. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa kami membuat keberuntungan lain. Jenny memandangnya curiga sejenak, tapi masih memilih untuk percaya padanya. Lagi pula, mereka tidak bisa akur jika dia meragukannya sepanjang waktu. Luke diam-diam menyeka keringatnya. Dia tidak peduli berapa banyak uang yang Jenny hasilkan. Bagaimanapun, dia sangat kaya, dan masih semakin kaya. Seperti simpanan uang tunai ilegal di inventarisnya, misalnya. Dia sedikit bersemangat pada awalnya, ketika dia menarik $20.000 dari keluarga Carlos di Meksiko. Tetapi setelah dia pergi ke Brasil, membuka mulut Hernan dan menghasilkan lebih dari $200 juta, tidak ada lagi rasa kegembiraan. Itu semua karena dia tidak lagi terdesak uang. Dia bukan Taipan seperti Tony Stark, yang terobsesi bereksperimen dengan teknologi baru dan canggih. Sebagian besar waktu, dia hanya seorang porter. Dia bisa memodifikasi produk yang cocok untuk dirinya sendiri dengan kemampuan dan program matang yang dia porting dari Taipan. Armor Tony Stark harganya lebih dari $100 juta. Armor Luke paling banyak hanya 10 juta. Jadi, pengeluarannya dan Tony untuk membuat baju besi sangat berbeda. Sejauh ini, Sang Taipan telah menggelontorkan lebih dari $5 miliar untuk pengembangan dan pembuatan baju besi, sementara Luke masih jauh dari $1 miliar. Karena dia bisa menghemat begitu banyak uang, Luke bersikap baik kepada Tony. $5 miliar hampir sama dengan nilai Titanium Phone Company saat ini. Pada akhirnya, Jenny berkata dengan riang, perusahaan saat ini bernilai 50 miliar. Tentu saja, beberapa perkiraan yang dilebih-lebihkan menyebutkan 70 miliar. Luke, baiklah, dalam hal bisnis, lebih baik dia tidak menebak-nebak. Dia tidak bisa dibandingkan dengan bakat dan mata uang Jenny. Bab 1178, Outsourcing Batman. Bahkan jika itu hanya perkiraan, jika Titanium Phone Company benar-benar bernilai 50 miliar, pasti akan ada orang yang menginginkannya. Masalahnya bukan pada angka 50 miliar, tetapi bagaimana menyelesaikan akuisisi. Lagi pula, praktis tidak mungkin membayar 50 miliar tunai. Setelah mempertimbangkannya dari beberapa sudut, pembeli dan penjual tidak akan membuat kesepakatan konyol seperti itu. Faktanya, Titanium Phone Company sudah sangat kuat. Lagi pula, biaya R&D mereka praktis nol dan mereka memiliki lebih dari satu generasi teknologi telepon. Perusahaan dengan mudah melewatkan tahap awal yang paling menyakitkan bagi sebagian besar perusahaan yang mengejar usaha apapun. Secara alami, R&D saat ini tidak sepenuhnya bergantung pada Luke. Dia hanya menetapkan arah penelitian dan memecahkan beberapa masalah yang sangat rumit, sebelum menyerahkan sisanya ke Departemen Teknologi Perusahaan Telepon. Sebagai kapitalis yang hebat, CEO Jenny tentu saja tidak akan membayar para peneliti secara cuma-cuma, dan akan melakukan yang terbaik untuk memeras sebanyak mungkin nilai dari mereka. Perusahaan telepon seluler lain yang memasuki pasar sekarang hanya berarti bahwa pasar berkembang satu langkah lebih jauh. Jika mereka ingin secara langsung mempengaruhi keuntungan Titanium Phone Company, mereka masih harus menunggu setidaknya sampai tahun depan. Hari ini tidak lebih dari Jenny mencari dorongan dari Luke seperti biasa. Sudah menjadi kebiasaannya untuk secara pribadi mengkonfirmasi bahwa dia mendukung setiap usaha besar. Setelah itu, mereka membicarakan hal-hal pribadi, seperti ayah Jenny. Jenny memang telah mencapai tujuan yang telah dijelaskan Luke padanya di awal. Ketika ayahnya melihatnya sekarang, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Lagi pula, di depan seorang putri yang mendapatkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang pernah dia hasilkan sepanjang hidupnya, dan yang terus menghancurkannya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Terus terang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin Titanium Phone Company sekarang karena dia memiliki terlalu sedikit uang. Namun, hubungan antara ayah dan anak itu sebaliknya melunak. Itu bukan karena ayahnya telah menyerah, tetapi karena Jenny berdiri cukup tinggi baginya untuk melihat banyak hal. Dia masih tidak bisa melupakan konflik masa lalunya dengan ayahnya, tetapi dia tidak lagi begitu terpukul karenanya. Adapun ibu tirinya yang masih muda, wanita itu tidak lagi berani mengeluh tentang Jenny di depan ayahnya. Itu karena dia tidak memenuhi syarat. Setelah mendengar Jenny keluar sepanjang sore,
Luke tidak kembali ke rumah sampai malam itu, dan dia terus memikirkan perusahaan telepon. Mengingat situasi saat ini, selama Jenny tidak tiba-tiba melakukan sesuatu yang bodoh, Titanium Phone Company perlahan dan pasti akan menjadi perusahaan raksasa setidaknya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bukan itu intinya. Poin pentingnya adalah sistem operasi ponsel, Little Green Man, yang dirilis Jenny, yang merupakan sistem Android di kehidupan sebelumnya, telah berhasil menjadi pilihan utama bagi produsen ponsel lain. Itu karena Titanium Phone Company tidak mengembangkan sistemnya sendiri, jadi produsen lain secara alami akan memilih sistem pria hijau kecil, yang bisa dianggap murah. Mulai bulan ini, distribusi smartphone kelas bawah dan menengah akan berkembang di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, bersama dengan sistem manusia hijau kecil. Sebagai peneliti R&D, terlalu mudah bagi Luke untuk mendapatkan informasi melalui sistem orang hijau. Juga, hal ini adalah program open source, dan akan melewati tangan banyak teknisi di banyak perusahaan. Jika sesuatu terjadi di masa depan, tidak ada yang akan mencurigainya. Dengan meningkatnya pengguna smartphone, munculnya era internet sudah dekat, dan akan ada beberapa titik buta informasi bagi Luke di dunia ini. Pada saat itu, sistem multifaset akan menjadi matanya, bintang keadilan tubuhnya, dan dia akan menjadi otaknya. Juga mempertimbangkan pengaturannya di Eropa dan Amerika Selatan, Luke hanya bisa menghela nafas melihat betapa bergunanya uang itu. Di pagi hari, Selina menonton berita tanpa ekspresi. Hanya setelah berita itu selesai, dia berbalik dan melihat Luke. Batman melukai ratusan anggota geng di Detroit tadi malam. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Petik 2. Merenungkan selama 2 detik, Luke mengangguk. Bisa dibilang dia mengalihdayakan pekerjaannya. Selina tercengang. Pengalih-dayaan. Berpikir sejenak, dia bertanya dengan curiga, jadi, orang itu bukan Batman. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Seharusnya tidak. Karena itulah klon Star of Justice. Batman yang sebenarnya ada di depan Anda. Aku tidak berbohong, gumam Luke dalam hati. Selina berhenti bertanya. Bukannya Luke tidak bisa mengalihdayakan identitas Batman. Misalnya, bukankah seorang tentara bayaran yang haus uang berpura-pura menjadi V untuk pergi ke Taman Rawa dan melawan lebih dari 100 pembunuh bayaran profesional? Adapun orang lain, ayah Mindy, Damon, juga bisa mengambil pekerjaan ini. Luke telah melakukan begitu banyak pekerjaan pribadi, siapa yang tahu berapa banyak teman yang dia miliki di luar. Tidak terlalu sulit menemukan seseorang untuk memerankan Batman. Adapun setelan Batman, itu bahkan lebih sederhana. Benda ini bahkan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Itu mungkin tidak berhasil dalam pertempuran yang intens, tetapi sangat sulit bagi siapapun untuk merebut kendalinya. Armor itu juga memiliki reaktor busur yang kuat, jika perlu, tidak akan terlalu sulit untuk meledakkannya. Selina tidak berpikir ada orang idiot yang berani melawan pasifis, yang bisa meledakkan armor dari jarak jauh. Setelah penipuan ini, berurusan dengan Selina di masa depan akan jauh lebih mudah. Bagaimanapun, seorang tentara bayaran tertentu telah memainkan V. Ditambah lagi, hampir semua identitas Luke lainnya bekerja dalam bayang-bayang, seperti serigala putih, biduk, dan puncer, dan dia tidak menceritakan semua detailnya. Alias-alias ini tidak perlu terkenal seperti Batman, mereka bekerja secara rahasia dan tidak akan pernah masuk berita. Dengan mitra yang baik, seperti Star of Justice, hari-hari Luke di permukaan jauh lebih lancar. Bahkan jika dia tinggal di rumah dan tidak keluar, dia tidak pernah berhenti mendapatkan pengalaman dan poin kredit setiap malam. Bagaimanapun, dia hanya tidur selama 2 jam sehari, dan bisa memulai hari lebih awal. Sekarang dia terbiasa multitasking, sebagian besar pekerjaan polisi di siang hari tidak lagi mempengaruhi tiruannya. Orang biasa hanya memiliki 24 jam sehari, tetapi dengan tiruannya, Luke memiliki lebih dari 36 jam. Tampaknya tidak akan terlalu sulit untuk naik level di masa depan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Luke melihat ke antar muka sistem. Pengalaman tuan rumah, 356.000 per 500.000. Kredit, 550.000. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mendapatkan lebih dari 40.000 pengalaman dan poin kredit dari pertarungan tiruannya di beberapa kota besar. Namun, pertempuran telah menghabiskan ribuan pengalaman dan poin kredit, jadi keuntungan bersihnya hanya kurang dari 40.000. Meskipun memakan banyak kredit, klon itu masih jauh lebih cepat daripada Luke dalam mendapatkan poin karena bisa beralih di antara banyak alias dan Luke tidak perlu khawatir identitas aslinya terungkap.
Ditambah dengan poin dari Selina dan penghasilan tambahan, sesekali dari Mindy, Luke menantikan peningkatan levelnya di masa depan. Jumlah poin pengalaman yang diperlukan untuk naik level meningkat setelah setiap 5 level. Setelah level 20, itu akan mulai dari 1 juta, dan setelah level 25, itu akan mulai dari 10 juta. Jika bukan karena fakta bahwa dia menerima poin stat tambahan untuk setiap 5 level, itu akan menjadi waktu yang sangat lama sebelum semua statistik Luke mencapai 80. Tapi sekarang sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai level 25. Saat itu melambat mungkin saat era superhero akan tiba. Bab 1179, Gadis Kecil Melewati Kelas, dan Penguntit Alpukat. Ketika era besar tiba, penjahat super yang menentang superhero, dan bahkan alien super, akan muncul seperti jamur setelah hujan. Pengalaman dan pendapatan kreditnya juga akan mengantarkan periode baru peningkatan pesat. Jadi, akan aneh jika dia tidak cemas. Lebih dari 500.000 poin kredit berarti dia sudah memiliki setengah dari target 1 juta. 1 juta poin kredit berarti peningkatan lain ke inventaris. Yang paling dia pedulikan bukanlah seberapa banyak yang bisa dia isi di dalam setelah naik level, tetapi apakah Space 2 juga akan berkembang atau tidak. Ruang 2, yang berukuran 1 meter kubik, terlalu kecil untuk menampung banyak makhluk hidup. Jika semuanya berjalan seperti yang dia harapkan, ruang yang dapat menyimpan makhluk hidup ini akan sangat berguna di masa depan. Misalnya, penjara portabel mungkin dimungkinkan. Hari ini gerimis. Pada dasarnya hujan turun 3 hari di New York pada bulan Maret, yang sudah lebih banyak daripada di Los Angeles. Untungnya bagi Luke, Selina dan bukan dia yang suka berjemur. Dia sangat menyukai hari-hari hujan di kehidupan sebelumnya, asalkan dia tidak harus keluar dan berkeliling. Karena dia harus menyelidiki pembunuhan hari ini, bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain pergi di tengah hujan dan berbicara dengan penduduk yang mungkin memiliki petunjuk. Menjelang tengah hari, ketika dia dan Selina keluar dari toko buku, mereka melihat sesosok kecil menyelinap tidak jauh dari sana. Ekspresinya langsung berubah tak berdaya. Apa yang dia lakukan di sini? Selina mengikuti pandangannya dan tersenyum. Apakah dia bolos kelas lagi? Lukas menghela napas. Pertanyaannya, kapan dia tidak bolos kelas? Dengan begitu, saya bisa memberi Anda jawaban yang sangat sederhana dan jelas. Selina bertanya, jadi, apakah Anda akan bergegas dan menyeretnya kembali ke sekolah? Luke berkata, ini tengah hari. Aku akan menelepon Damon dan memberitahunya bahwa putrinya akan makan siang bersama kita. Setelah Luke menelepon, mereka berjalan mendekat. Luke meraih kuncir kuda. Apa alasanmu kali ini? Mindy membeku dan perlahan berbalik. Dia memandang Luke, yang menarik wajah panjang, dan pada Selina, yang melambai padanya sambil tersenyum. Dia tersenyum canggung. Aku hanya ingin membeli komik. Luke berkata, saya baru saja keluar dari toko buku. Mindy, aku belum masuk. Lukas menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku bukan Damon. Simpan untuk ayahmu. Karena kami di sini, makan siang bersama kami. Petik 2. Mindy mengangguk, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Lukas berkata, apa, Anda bersenang-senang sehingga Anda bahkan tidak ingin makan? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk makan lebih sedikit makanan cepat saji dan makan lebih banyak sayuran, atau bahkan perutmu akan buncit? Mindy merasa dirugikan, tetapi dia ketahuan bolos kelas, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan mendekat. Ada orang mesum di sana. Dia telah menguntit wanita cantik itu. Mungkin dia menunggunya masuk gang nanti, hehehe, loh. Ada ekspresi gelap di wajah Luke saat dia menjentikkan dahinya. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah yang dia tunjukkan, dan tertegun. Orang ini tampak akrab. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia hanya perlu melihat seseorang yang telah dia kesan, dan ingatan terkait akan muncul. Merenung selama 2 detik, dia kemudian mengusap kepala Mindy dengan ekspresi aneh. Kau tidak pernah punya pacar, kan? Mindy, hah. Selina, hah. Luke berkata, aku mengenalnya. Wanita cantik yang Anda bicarakan itu mungkin pacarnya. Mereka memiliki sedikit lebih minat khusus, mengerti. Petik 2. Baik Mindy dan Selina menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak melakukannya. Tanpa berkata-kata, Luke melihat ke kejauhan, lalu berkata beberapa saat kemudian, mereka suka memberi kejutan kecil satu sama lain dan memerankan beberapa adegan film, seperti menguntit atau menculik. Mengerti. Selina tercerahkan, tetapi Mindy masih bingung. Namun, ketika dia melihat wajah Selina, dia tahu bahwa dia salah paham.
Tapi harga dirinya membuatnya membalas dengan suara rendah, pria itu sejelek alpukat. Tidak mungkin pacarnya akan menyukainya kecuali dia memiliki selera yang tidak biasa. Dia berhenti sejenak, sebelum dia berkata dengan ragu, atau dia sangat kaya. Tapi wajah itu, masih sulit bagi seorang wanita untuk menerimanya, kan? Lukas tercengang. Alpukat, tidak seburuk itu, kan? Pada saat itu, pria itu tanpa sadar melihat sekeliling, dan mata mereka bertemu. Setelah keheningan singkat, keduanya membuang muka, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Luke meraih tangan Mindy dan berkata, "Ayo makan siang. Anda memiliki kelas di sore hari." Petik 2. Mindy penuh dengan keputusasaan. Malam itu, Wade berdiri di sudut yang gelap dan membiarkan hujan yang dingin mengguyurnya sambil menatap kosong ke balkon di lantai 3. Vanessa berhenti dari pekerjaannya dan sekarang menganggur. Wade tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur dirinya sendiri, meskipun itu membawa sedikit kepahitan, dia tidak melupakannya. Untung saja dia meninggalkan semua uangnya untuknya. Memikirkan bagaimana dia menempelkan poster-posternya yang hilang di siang hari, dan bahkan bertanya kepada orang yang lewat tentang hal itu, Luke merasakan kebahagiaan, diikuti oleh keputusasaan yang bahkan lebih besar. Bagaimana dia bisa melihatnya dalam keadaannya saat ini? Jika mereka bersama dan dia bangun untuk menggunakan kamar mandi di tengah malam, dia tidak perlu lagi setelah dia melihat wajahnya, dia harus mengganti spray keesokan harinya. Jika ini sebelumnya, ini sebenarnya bukan roleplay yang buruk, tapi dia tidak tertarik untuk bermain sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Yo, kamu menghabiskan semua 5 juta. Wade membeku, dan dia berbalik. Anda, bahkan Luke yang tidak terganggu tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit untuk menjauhkan diri dari wajah Wade. Wow, tunggu, ada apa dengan wajahmu? Bahkan Quasimodo yang merangkak keluar dari kuburnya akan terlihat lebih baik darimu." Memikirkan penderitaannya, Wade tidak bisa berkata apa-apa. Untuk sesaat, dia bahkan tidak punya energi untuk mengoceh seperti biasanya. Dia berdiri di sana dengan kepala tertunduk, seperti siswa sekolah dasar yang dihukum oleh seorang guru. Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia senang dia datang dengan topeng, atau orang ini mungkin akan melawannya. "Kamu tidak akan menemukan pacarmu. Apakah dia benar-benar menipu Anda dari semua 5 juta dan menendang Anda keluar?" Dia hanya bisa mengejek Wade. Wade marah. "Omong kosong. Vanessa hanya mencintaiku. Aku meninggalkan uang untuknya." Lukas terkejut. "Kamu memberinya 5 juta. Pencuri uang ini sebenarnya sangat murah hati. Apakah ini cinta sejati?" Wade mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Hanya tersisa 453.700, dia menghabiskan lebih dari 400.000 dalam sebulan untuk merawatku." Lukas terkejut. Dan, Wade memiliki keinginan untuk mencurahkan isi hatinya, dan dia berkata, "Kalau begitu, saya harus pergi. Kalau tidak, dia tidak akan punya apa-apa lagi setelah menghabiskan semua uang itu." Petik 2. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke balkon di lantai 3. Itu adalah rumah pacar Wade, Vanessa Carlisle. Wade telah hidup darinya. Dia kemudian menatap Wade lagi, yang tampak seperti anjing liar. Baiklah, itu penghinaan terhadap anjing liar. Bab 1180, V membersihkan adegan, dan buah cinta. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Faktanya, Wade saat ini terlihat seperti anjing Sarpe mutan, atau alpukat busuk. Tidak heran Wade tetap bersembunyi, dan hanya mengikuti pacarnya diam-diam saat dia memasang poster yang hilang di mana-mana. Menggunakan alpukat busuk untuk menguji cinta seorang wanita benar-benar akan berlebihan. Merenung sejenak, Luke berkata, "Tertarik mengobrol di bar. Itu pada saya." Petik 2. Wade tidak mengatakan apa-apa sambil terus melihat ke balkon di lantai 3. Luke terlalu malas untuk berbicara banyak. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke alpukat. Lampu kilat dan klik kamera membangunkan Wade. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Luke berkata, "Jika kamu terus berpura-pura mati di sini, aku akan mengirim wajah jelekmu ke pacarmu." Wade berkata, "Saya salah. Kemana kita akan pergi?" "Benar, saya tidak punya uang." Luke menatapnya dengan jijik. "Tentu saja tidak. Anda mencuri pakaian itu, bukan?" Petik 2. Wade berkata, "Bagaimana bisa?" Pria itu yang merasa kepanasan dan membuangnya. Luke berkata, "Katakan yang sebenarnya." Dia mengangkat teleponnya, seolah-olah dia akan mengirim foto itu. Wade langsung ketakutan. Sejujurnya,
Pria itu bergaul dengan seorang gadis di gang, dan aku mengambil pakaiannya setelah dia melepasnya. Luke berkata, mencuri adalah mencuri. Mengapa Anda mencoba menyelamatkan muka? Yah, bagaimanapun, kamu tidak memiliki wajah sekarang. Petik 2. 1. Wade, persetan denganmu. 10 menit kemudian, seorang pria berjubah hitam melangkah ke bar Sister Margaret atau apapun, berjalan tanpa tergesa-gesa melewati kerumunan, duduk di konter, mengetuk dua jari dan berkata, bir dan whisky palsu. Weasel, yang sedang memilah-milah minuman di lemari minuman keras, menoleh dengan tidak sabar. Saya tidak menjual whisky palsu. Dia praktis mengucapkan kata terakhir, dan itu menghilang dengan nada tinggi. Tapi tidak ada yang menertawakannya. Saat pria berjubah memasuki bar, kerumunan yang bising menjadi sunyi, seperti seseorang telah menekan tombol berhenti di radio. Lukas memiringkan kepalanya. Kalau begitu, bir lagi. Mengatakan itu, dia berbalik ke ruangan pada umumnya. Pada saat saya menghitung sampai 3, siapapun yang belum bangun dan pergi tidak perlu pergi lagi malam ini. Begitu dia mengatakan itu, ada ledakan keras ketika 50 hingga 60 pelanggan yang tampak galak berdiri dan bergegas ke pintu pada saat yang bersamaan. Di luar bar, Wade bersandar ke dinding dan menatap ke langit, pikirannya mengembara lagi. Tiba-tiba, ada gemuruh dari pintu masuk bar. Saat berikutnya, pintu bar terlempar saat sekelompok orang keluar seperti semut. Sesekali, beberapa pria akan berteriak, lari. Ini wajah tersenyum. Tertegun sejenak, Wade menyaksikan kelompok itu berpencar. Sesaat kemudian, dia menoleh dan melihat dua sial yang telah pingsan di antara kerumunan. Dia menghela nafas dan berjongkok, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan kedua tangannya. Beberapa detik kemudian, kutukan terdengar di depan bar. Astaga, mereka benar-benar bangkrut. Jika Anda bangkrut, tetap di rumah dan tonton TV. Mengapa F** datang ke bar? Petik 2. Di dalam, Weasel gemetar saat dia meletakkan 2 botol bir. Melihat topeng tersenyum di depannya, dia berkata dengan ekspresi sedih, birmu. Luke menjentikkan jarinya, dan sesuatu yang berwarna emas melesat ke arah Musang. Musang tanpa sadar menangkapnya. Emas. Benda ini pasti emas. Dia sangat yakin akan hal itu pada pandangan pertama. Terlebih lagi ketika dia merasakannya di tangannya. Dia melihat ke bawah, hanya untuk merasa ngeri. Sebuah koin emas kontinental tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Pada saat itu, wajah tersenyum berkata tanpa tergesa-gesa, apakah itu cukup untuk semua minuman malam ini? Musang berkata dengan wajah cemberut, ini, bisakah kita beralih ke uang tunai? Uang tunai baik-baik saja. Petik 2. Lukas tertawa. Bagaimana menurutmu? Merasa kesakitan, Weasel menutup matanya dan melemparkan koin emas kontinental ke dalam laci. Setiap koin emas kontinental memiliki kode verifikasi. Itu bisa dilacak untuk sebagian besar. Kecuali jika itu adalah transaksi antara dua orang, dan orang yang menerima koin emas tidak menggunakannya, mustahil untuk menyembunyikan jejaknya. Sebelumnya, Smiley Face telah dikepung oleh sekelompok pembunuh bayaran di Swamp Park setelah informasi tersebut dikirim ke ponsel Weasel. Yang lebih mengerikan lagi adalah tidak satu pun dari lusinan pembunuh bayaran yang menunggu berita di barnya muncul lagi setelah itu, mereka menghilang begitu saja. Secara alami, dia menjual informasi ini kepada banyak orang untuk membuktikan bahwa dia hanyalah orang luar dan bukan kaki tangan Smiley Face. Yang aneh adalah tidak ada reaksi dari Continental Hotel, seolah-olah pembunuh bayaran yang mati itu tidak pernah datang sama sekali. Sejumlah tentara bayaran yang telah berada di bar sebelumnya kurang lebih tahu tentang ini. Itu adalah topik percakapan kosong dan membual. Itu juga mengapa orang-orang ini segera ketakutan saat wajah tersenyum muncul. Tidak ada yang ingin membuat Smiley Face kesal, yang telah membuat lebih dari 60 veteran profesional menghilang. Tak satu pun dari tentara bayaran ini ingin menjadi yang hilang berikutnya. Lalu inilah masalahnya, Smiley Face berkelahi dengan pembunuh bayaran dari Continental Hotel, dan mereka semua hilang. Smiley Face telah muncul lagi. Jadi, dari mana koin emas kontinentalnya berasal? Musang itu cerdas, dan tidak membutuhkan siapapun untuk memberinya petunjuk. Sebenarnya, dia tidak salah. Luke telah menemukan koin emas pada pembunuh bayaran. V telah menjaga profil terlalu rendah baru-baru ini, yang tidak baik. Klonnya akan segera kembali ke New York. Pada saat itu, V akan bebas untuk keluar. Itu hanya masalah waktu. Jika meja tinggi akhirnya menemukan ide untuk mengirim pembunuh bayaran untuk menghadapi V, bukankah itu berarti lebih banyak domba yang harus dicukur?
Dengan tiruannya yang bertindak sebagai kambing hitam utama, Luke tidak lagi ragu untuk pamer. Tidak ada salahnya dia mendorong dimulainya era superhero. Pada saat itu, Wade, yang mengenakan hoodie bekas, masuk dan duduk di konter. Dia melemparkan segenggam uang tunai ke konter. Minumannya ada padaku. Saat dia berbicara, dia mengambil sebotol bir dan meneguknya. Meskipun Weasel merasa tidak nyaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini $20 per botol. Anda hanya punya $27 di sini. Wade tidak terlalu memikirkannya. Dia menurunkan kerudungnya. Potong omong kosongnya. Sudah cukup baik bahwa saya memberi Anda uang sama sekali. Petik 2. Mendengar itu, Weasel hanya bisa tercengang, dan tanpa sadar dia berteriak, Wade. Bukankah kamu sudah mati? Sialan, aku bertaruh padamu di kumpulan hadiah. Ini sudah berakhir sekarang. Wade berkata, bahkan jika anakmu mati, aku tidak akan mati. Oh, tunggu, kamu tidak punya anak sama sekali. Musang tidak terlalu terganggu dengan lidahnya yang beracun. Dia menatap wajah Wade dan mengerutkan kening. Wow, kenapa kamu terlihat seperti alpukat? Wade menyentuh wajahnya dengan sembarangan. Apakah itu seburuk itu? Musang menggelengkan kepalanya. Tidak, ini lebih seperti alpukat yang ditusuk dengan keras oleh alpukat yang lebih tua dan lebih jelek, dan kamu adalah buah cinta mereka. Wade tidak tersinggung. Satu-satunya ketakutannya adalah Vanessa akan menganggap dirinya jelek, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan Musang. Bab 1181, akan sia-sia jika Anda tidak membintangi film horor. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Luke memperhatikan dengan penuh minat saat mereka bertengkar. Dia melepas topi Zoro-nya dan meletakkannya di atas meja dengan satu tangan, dan mengangkat botol bir di atas meja dengan tangan lainnya ke mulutnya. Dua orang yang telah asyik dengan argumen mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Dengan retakan ringan, topeng tersenyum terbuka di samping dan ditarik ke dalam kerah pakaian tempur di belakang untuk memperlihatkan wajah seorang pria kulit putih setengah baya. Mereka berhenti berkelahi dan saling memandang. Meneguk. Luke menyesap birnya tanpa tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak bertarung lagi? Saat dia berbicara, dia mengambil sekantong keripik yang belum dibuka dari konter. Itu rasa coklat susu. Dia merobeknya terbuka dan mengunyah sepotong di mulutnya. Tidak buruk, hanya sedikit manis. Wade dan Musang tercengang. Sesaat kemudian, Wade berkata, kamu pasti V palsu. Hah? Mulut Luke sibuk, dan dia menatap Wade dengan bingung. Wade berkata, bagaimana V bisa makan keripik dan bir? Bukankah kamu seharusnya seperti orang-orang tua Inggris itu, dan minum teh hitam Lipton dan makan biskuit boneka beruang kecil? Luke perlahan-lahan mengambil keping lagi, dan dengan aksen Inggris yang sama, berkata, saya bisa mengerti biskuit boneka beruang, tetapi apakah Anda berbicara tentang kantong teh Lipton? Wade, itu benar. Luke berkata, tidak pernah. Saya sebenarnya lebih suka Dr. Pepper. Rahang Musang hampir mengenai konter. Tunggu, apakah kalian berdua gila? Atau apakah pandangan dunia saya yang menjadi masalah? Ada apa dengan teh hitam Lipton dan biskuit boneka beruang dan orang tua Inggris? Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Ketertarikan Wade terusik. Tunggu, jangan bicara dulu. Mengapa saya menemukan Anda akrab? Petik 2. Saat dia berbicara, dia bersandar dan memukul Musang di konter. Tidakkah menurutmu dia seperti itu? Musang juga merasakan hal yang sama. Itu benar, dia sangat mirip dengan pria yang mendorong plot ke depan. Beralih ke setelan hitam dan dasi, dan itu akan menjadi 60 hingga 70% serupa. Tapi ini versi high-end. Wade mengangguk sambil berpikir dan bertanya pada Luke, siapa nama belakangmu? Lukas tertawa. Kamu bisa memanggilku Tuan Smith jika kamu mau. Wade dan Weasel memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka berkata serempak, Agen Smith. Luke berbalik dan memberi mereka senyum, sederhana. Keduanya berseru serempak. Itu dia. Itulah ekspresinya. Terlalu mirip. Luke tidak bisa diganggu dengan mereka. Sebenarnya, dia hanya perlu memastikan bahwa Wade tidak akan bunuh diri. 2. Saat ini adalah satu-satunya tentara bayaran yang dia tahu yang terobsesi dengan uang, memiliki etika profesional, dan sangat kuat. Apa yang tidak dia ketahui pada saat itu adalah bahwa Wade melakukan bunuh diri akan menjadi hal kedua yang paling membosankan di dunia jika ada daftar, melihatnya melakukannya akan menjadi yang pertama. Jadi, ada apa dengan Agen Smith? Dia bertanya dengan santai. Dengan pertanyaan itu,
Wade menumpahkan cerita sedihnya. Sederhananya, dia pingsan pada malam Natal, dan pemeriksaan rumah sakit mengungkapkan bahwa dia menderita kanker. Dia memiliki waktu kurang dari 1 tahun untuk hidup. Kebetulan Wade belum menyentuh 5 juta yang dia hasilkan, dan Vanessa sudah mencari bantuan kemana-mana selama sebulan. Pada akhirnya, dia menghabiskan ratusan ribu dolar, tetapi tidak ada yang bisa menjamin berapa lama dia bisa hidup, bahkan 3 hingga 5 tahun. Sebagai seorang yang kikir, Wade tahu apa yang sedang terjadi. Pusat kanker spesialis swasta yang mengatakan bahwa masih ada harapan hanya ingin dia tinggal dan menghabiskan uangnya. Bagaimanapun, itu bukan salah mereka jika pasien kanker meninggal. Pada akhirnya, ketika dia datang ke bar untuk minum, dia bertemu dengan seorang pria berjas hitam yang mengaku bekerja untuk cabang medis pemerintah. Dia sedikit mirip dengan V, dan Wade bercanda memanggilnya Agen Smith. Seharusnya, mereka secara khusus memberikan pasien yang sakit parah kesempatan untuk pulih, tetapi pengobatan ini eksperimental, Wade bisa menghubunginya jika dia mau. Kurang dari beberapa hari kemudian, Wade memilih untuk melanjutkannya, karena dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup dengan perawatan medis biasa. Tidak apa-apa baginya, tetapi tidak adil bagi Vanessa untuk melihatnya semakin dekat dengan kematian setiap hari. Pada akhirnya, penyakit terminalnya disembuhkan dengan pengobatan eksperimental yang tidak sempurna yang membuatnya cacat. Wade tidak menjelaskan secara rinci tentang perawatannya, dan Luke tidak menanyakannya. Dia merasa bahwa orang ini mungkin meminum obat aneh yang membunuh sel kanker dan bahkan membuatnya lebih kuat, satu-satunya kelemahan adalah itu membuatnya tampak seperti korban radiasi. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang berspesialisasi dalam teknologi ilegal. Semua bahan penelitian William Stryker ada dalam inventaris Luke, tetapi dia belum punya waktu untuk mempelajarinya. Mengapa dia peduli dengan teknologi penodaan ini? Aku harus menemukan pria Inggris sialan itu dan membuatnya memulihkan wajahku agar aku bisa pergi menemui Vanessa, gumam Wade pada dirinya sendiri. Weasel tanpa sadar menatap orang yang mendengarkan dengan ama di samping, dan berkata dengan tidak tulus, perasaan sejati ada di dunia. Dia sangat mencintaimu. Wade mendekat. Dengan wajah ini, Musang hanya bisa menoleh dan muntah. Baik, itu memang akan sedikit sulit. Tapi apakah kamu yakin dia tidak memiliki selera yang aneh? Wade berkata, dia menyukai saya sebelumnya karena saya adalah pria paling tampan di dunia saat itu, bukan karena saya terlihat seperti alpukat yang di. Musang mengangguk setuju. Kamu hanya punya satu pilihan. Wade berkata, ya, temukan Franciscus. Musang berkata hampir bersamaan, membintangi film horor. Wade tercengang. Apa? Musang berkata, lihat wajahmu. Anda seperti karakter utama dalam film horor. Anda bahkan tidak perlu riasan. Akan sia-sia untuk tidak menjadi aktor. Diam sejenak, Wade masih kembali ke topik pembicaraan pada akhirnya. Untuk menemukan Francis, saya akan mulai dengan krunya. Musang mengangkat bahu. Baik, bagaimanapun, dia pikir kamu sudah mati, kan? Petik 2. Wade berkata, pabrik meledak. Dia pasti mengira aku sudah mati. Weasel berkata, kalau begitu kamu membutuhkan topeng super tebal untuk menutupi wajahmu agar dia tidak tahu itu kamu. Juga, Anda memerlukan nama kode. Bagaimana dengan Wade Dewa Kematian? Atau Wade the Ghost? Wade melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan bangkit. Saya punya topeng dan nama kode, Deadpool. Semua orang jahat akan kencing di celana karena ketakutan. Weasel tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik seseorang yang tidak jauh darinya. Aku akan kencing di celanaku karena orang ini. Bisakah kamu cepat dan membawanya pergi? Jika tidak, aku akan kehabisan garis. Untungnya, sekarang Wade punya rencana, dia sudah tenggelam dalam fantasi memulihkan penampilannya. Dia bangkit dan pergi. Luke terkekeh dan tidak menghentikannya. Mengambil birnya, dia juga berdiri. Dengan retakan, topeng yang tersenyum itu terangkat untuk menutupi wajahnya lagi. Dia mengambil topi Zoro dari konter. Mimpi indah. Setelah jubah hitam menghilang dari pintu, Musang mengambil napas dalam-dalam dan bersandar di lemari minuman keras. Mother of Asterisker, itu menakutkan. Jika bukan karena olok-olok omong kosongnya yang biasa dengan Wade, dia pasti sudah lumpuh karena ketakutan. Bukan karena dia pengecut, tapi karena dia tidak mampu menyinggung Smileves, dia tidak ingin menghilang secara misterius seperti pembunuh bayaran itu. Bab 1182, mendidik Wade dan memperingatkan musuh. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk sementara waktu, Musang akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan menamparkan dahinya.
Ini sudah berakhir. Begitu banyak orang melihatnya ketika dia masuk barusan. Itu tidak akan menjadi masalah jika bukan karena pesan terakhir kali tentang wajah tersenyum berada di Taman Rawa. Tapi sekarang wajah tersenyum telah muncul di barnya hari ini, tidak ada yang lebih buruk lagi. Mengesampingkan Weasel, yang sedang meratap di bar, Luke memasukkan botol bir ke dalam inventarisnya setelah dia pergi. Ketika dia makan di luar, dia tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun yang bisa dilacak, seperti DNA. Berjalan menyusuri jalan sendirian, dia merenungkan Wade. Wade masih hidup dan menendang bahkan setelah berubah menjadi alpukat, jadi Luke tidak terburu-buru. Adapun cacat tubuhnya, dengan sistem 1000 wajah, ini tidak lebih dari hal sepele. Tetapi sistem 1000 wajah masih belum lengkap. Dia belum menyempurnakan perubahan tipe tubuh, yang jauh lebih merepotkan daripada mengubah wajah. Jika dia ingin menambah tinggi seseorang 10 cm, dari mana asalnya? Dia pasti harus bergantung pada nanomaterial. Mengandalkan tubuh manusia itu sendiri. Itu akan menciptakan materi dari udara tipis. Kecuali itu seperti replikasi dasar stasi, itu hampir tidak mungkin. Dan mencapainya secara murni dengan teknologi beberapa kali lebih sulit daripada operasi plastik wajah. Dalam kehidupan sebelumnya, operasi plastik menjadi keterampilan, sihir, utama dan populer di seluruh dunia. Di sisi lain, dia hanya pernah mendengar satu jenis operasi untuk mengubah tinggi badan, yaitu mematahkan kaki pasien beberapa kali dan membiarkannya sembuh, setelah itu pasien akan lebih tinggi 1 atau 2 cm. Itu benar, operasi semacam ini mengandalkan tulang baru yang tumbuh setelah patah, seseorang sudah akan beruntung jika mereka bisa tumbuh 1 mm setiap kali. Hanya sedikit orang yang bisa menahan banyak patah tulang, dan bahkan lebih sedikit lagi yang cukup kaya atau mampu menahan rasa sakit. Lagi pula, batang tubuh bukanlah wajah, yang pada dasarnya tidak membutuhkan kekuatan apapun. Bahkan jika ekspresinya agak kaku, itu masih bisa digunakan. Tubuh, di sisi lain, membutuhkan kekuatan untuk mendukung gerakan. Dengan demikian, bagian tubuh dari sistem 1000 wajah sangat sulit. Tapi apakah Wade perlu mengubah fisiknya? Dia jelas tidak. Yang dia butuhkan hanyalah lapisan kulit untuk menyembunyikan kulitnya yang seperti Sharpei. Jadi, Luke hanya perlu membuat 1000 wajah untuk menutupi seluruh tubuh Wade dan memasangnya dengan penampilan asli Wade, dan sebagian besar kekhawatirannya akan hilang. Tapi sementara orang ini terlihat seperti di permukaan, dia sebenarnya memiliki harga diri. Baru saja, dia tidak berpikir untuk meminta bantuan Luke sama sekali, dan pergi mencari bantuan Francis itu. Tentu saja, Luke tidak terburu-buru untuk memberinya hadiah. Bagaimanapun, alpukat ini cukup menjijikkan, biarkan dia menderita sedikit dan merasa putus asa. Hanya dengan begitu dia akan lebih menghargai sistem 1000 wajah. Tapi itu saja, Luke merasa bahwa Wade tidak akan mendengarkan apapun kecuali uang. Luke punya uang, tapi begitu juga orang lain. Selain uang, Luke juga ingin Wade melabelinya sebagai seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Bahkan jika seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi dari Luke di masa depan, Wade harus berdiri di sisinya. Uang sangat diperlukan. Seseorang yang tangguh dan pemarah seperti Wade harus ditenangkan. Uang adalah cara untuk melakukannya. Jumlahnya bisa dinegosiasikan, tetapi harus dibayar apapun yang terjadi, itu adalah garis bawah orang ini. Luke tidak berpikir bahwa banyak orang akan bersedia menghabiskan uang sebanyak dia untuk menyewa Wade, dia sudah lama berhenti menghitung ratusan juta dolar dalam inventarisnya. Ditambah dengan iming-iming sistem 1000 wajah, dia tidak percaya bahwa orang ini akan berani melawannya. Memikirkan itu, Luke pulang dengan pikiran tenang. Adapun apa yang dikatakan Wade tentang membunuh kru Francis dan memaksa pria itu keluar, Luke tidak peduli. Jika Wade tidak membuat keributan, bagaimana dia bisa menemukan Francis? Wade mengatakan bahwa pria itu menggunakan nama palsu, dan keberadaannya aneh. Paling tidak, Luke tidak mendengar apapun yang berhubungan dengan orang ini. Lagi pula, orang ini cukup pintar untuk mencari pasien yang sakit parah dengan kedok penelitian medis. Ada ribuan kasus serupa di New York setiap hari. Di seluruh dunia, pasien yang sakit parah datang ke Amerika untuk mencari perawatan medis. New York tentu saja salah satu tujuan mereka. Ketika tidak ada yang benar-benar luar biasa, sistem multifaset tidak dapat membedakan antara orang-orang Francis dan penipu medis biasa. Melihat cara ini, metode tersembunyi Francis memang sangat efektif. Tapi rencana Wade sama efektifnya. Bagaimanapun, Luke tidak perlu melakukan apapun, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Selina juga sudah kembali. Dia menghentikan Luke,
yang baru saja mandi. Hei, aku bertemu dengan teman wanitamu, dia bergaul dengan Matt. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri dan bertanya dengan santai, siapa itu? Dia punya banyak teman wanita, termasuk Karen Page. Tidak ada alasan untuk cemburu pada Matt. Jessica Jones, wanita Pi yang suka mengotori rumah, kata Selina. Luke berhenti dan menatapnya dengan aneh. Kenapa mereka bersama? Matt dan Jessica bukan orang biasa. Mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk berkumpul. Selina puas ketika dia melihat rasa ingin tahu di wajahnya. Anda akan melihat. Saat dia berbicara, dia menyuruh Little Snail memutar video yang direkam oleh Busted Armor. Melihat orang-orang yang berkelahi di video sejenak, mata Luke berkedip. Jadi, itu orang-orang dari Midland Circle Financial. Apakah Matt menemukan tangan itu? Selin menggelengkan kepalanya. Tidak, Matt tidak datang sampai nanti. Orang yang memilih pertarungan adalah ini, Danny Ren. Dia adalah anggota keluarga Ren, yang hilang selama perjalanan di Asia dengan orang tuanya ketika dia berusia 9 tahun. Dia baru saja kembali ke New York, dan berusaha mendapatkan kembali setengah dari sahamnya di Ren Michum Enterprises. Dengan menggunakan tinjunya. Sungguh keras kepala. Luke terkekeh dan tidak mengalihkan pandangan dari video itu. Midland Circle Financial adalah investor di balik perusahaan real estate itu, dan kami sudah mengawasinya. Sekarang setelah Matt terlibat, The Hand mungkin akan membuang perusahaan cangkang ini lagi. Betapa merepotkan. Selina berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Batman dan Matt muncul bersama di rumah sakit. Tangan pasti mengira mereka bersama. Luke tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kau tidak membantu, kan? Selin menggelengkan kepalanya. Kamu bilang kamu sedang memasang umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Aku kebetulan melihat Matt dan Jessica bersama. Saat dia berbicara, dia mengamati ekspresi Luke. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia mengangguk. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka sudah memperingatkan musuh. Jika tangan benar-benar lolos kali ini, kita akan melanjutkan penggalian. Kami akan menggalinya cepat atau lambat. Selina bertanya, kamu tidak akan melakukan apa-apa tentang Jessica. Luke memandangnya dengan aneh. Dia suka memukuli orang. Apa yang dapat saya? Selina kehilangan kata-kata. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luke sebenarnya telah melakukan sesuatu. Bab 1183, menikmati pertunjukan dan bertemu Peter kecil lagi. Luke sudah memeriksa pikiran Jessica 2 kali, dan dia sama sekali tidak waspada terhadapnya. Setelah mendengar berita hari ini, dia ingat bahwa dia belum memeriksa detektif wanita akhir-akhir ini. Efek dari perawatan sebelumnya mungkin akan segera hilang, dia harus melakukan penyelidikan pikiran ketiga besok malam. Dia akan bisa mendapatkan informasi tentang dirinya dan lawan Matt, dan mencegahnya masuk ke dalam jebakan dan membuat dirinya terbunuh. Jika dia bersama orang lain, dia tidak akan terlalu khawatir. Lagi pula, Jessica tidak lemah, jika dia lari, ninja dari tangan akan kesulitan menghentikannya. Tetapi dengan Matt, bahkan orang terbaik pun akan kalah telak. Seseorang hanya perlu memikirkan berapa kali pria itu dipukuli baru-baru ini untuk mengetahui seberapa buruk peruntungannya, setiap rekan tim dia akan ditarik ke bawah bersamanya. Setelah 2 hari yang damai, Selina mengajukan pertanyaan kepada Luke setelah bekerja. Bisakah kita pergi ke Stark Expo malam ini? Luke, yang mengemudi, tidak terlalu memikirkannya. Tentu, kami sudah lama tidak memeriksa stan. Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan. Selina memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu tidak melihat berita? Luke bertanya, berita apa? Selina menghela nafas dan memutar video di ponselnya. Hammer Industries akan meluncurkan produk baru yang mengubah hidup. Iron Patriot dan Iron Soldiers akan menjadi garis pertahanan terkuat Amerika dan melindungi semua orang. Luke melirik ponselnya dan melihat sepupu murahan Dustin, Justin Hammer, memasarkan produknya dalam video promo. Ketika video berakhir, Selina meletakkan ponselnya. Pada pukul 6:30 malam ini, Hammer Industries akan mengadakan peluncuran produk baru di ruang pameran utama di Stark Expo. Luke berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening. Hanya karena seseorang dipanggil Iron Man tidak berarti dia adalah Wang Jinsi, 1. Dengan logika yang sama, hanya karena Hammer Industries mengikuti tren dan memberi produk mereka nama, Iron XX, tidak berarti Justin Hammer adalah orang besar. CEO bodoh asteris ini selamanya sedikit tidak bisa diandalkan. Tetapi dia memiliki ayah yang kuat dan kakek yang kuat yang telah membuat banyak koneksi dengan petinggi militer di Departemen Pertahanan beberapa dekade yang lalu. Meskipun Justin sendiri sedikit tidak berguna,
dia masih bisa mendapatkan beberapa perintah militer. Stark Industries selalu mendapat bagian terbesar dari pasar, diam-diam menyerahkan sisanya kepada perusahaan senjata lain. Justin seperti anjing yang dengan senang hati memakan sisa makanan Tony yang tidak diinginkan selama ini. Luke sedikit tertarik dengan berita ini. Pada sidang sebelumnya, Tony telah memutar video uji coba perusahaan ini, yang membuat karyawannya menjadi lumpuh. Siapa yang tahu seperti apa pertunjukan kali ini? Menyaksikannya secara langsung sesekali tidaklah buruk. Memikirkan itu, dia bertanya pada Selina, kita tidak perlu melawan kerumunan, kan? Kita bisa melihat dari agak jauh. Makanan ringan apa yang kamu inginkan? Selina segera berseri-seri. Lalu, kenapa kita tidak makan malam bersama? Saya ingat ada platform servis logam di atas tempat utama. Tidak ada yang akan naik ke sana. Luke berkata, oke, kalau begitu sudah beres. Jalan raya dinas dijaga satpam atau petugas patroli selama pameran berlangsung. Jika tidak, akan menjadi masalah jika teroris naik ke sana dan mengambil orang dari tempat tinggi. Apakah itu petugas keamanan Stark Industries atau petugas patroli NYPD, Luke dan Selina dapat dengan mudah dianggap sebagai sekutu. Platform layanan tidak luas, dan hanya cukup untuk 2 orang dan seekor anjing untuk duduk dengan nyaman dan menonton konferensi pers. Jadi, mereka pulang untuk berlatih dan membuat makanan ringan, lalu langsung menuju Flushing jam 7. Ada jauh lebih sedikit orang di tempat hari ini daripada selama upacara pembukaan, ketika Tony hampir dijatuhkan. Tampaknya semua orang tahu betapa baik Justin, dan tahu itu tidak akan terlalu mencolok. Orang-orang tersebar di seluruh ruang pameran utama hanya berdua dan bertiga, itu tidak ramai sama sekali. Berdiri di tangga yang menuju ke aula, Luke dan Selina mengangkat kepala mereka untuk melihat struktur kaca dan logam bundar. Luke berkata, jangan bilang di dalamnya setengah kosong. Selina berkata, udara lebih baik dengan lebih sedikit orang. Bukankah makanan kita akan terasa lebih enak? Luke berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, apapun konferensi pers Justin Hammer, itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, Luke dan Selina lebih memperhatikan konferensi pers Tony Stark. Cosmic Cube sekarang memiliki lebih dari 10 miliar saham Stark Industries, dan Jenny dapat menghadiri rapat dewan setiap tahun. Selina memiliki 5% saham di Cosmic Cube, jadi dia adalah pemegang saham kecil. Tentu saja, Selina tidak terlalu tertarik dengan saham dan asetnya. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menghabiskan semua uang itu dalam hidupnya. Membosankan melihat angka berubah setiap hari. Siapa tahu, harga saham Stark bisa anjlok lagi suatu hari nanti, hatinya tidak akan sakit jika dia tidak tahu angka-angkanya. Luke bertanya-tanya apakah seorang Taipan tertentu akan merasa malu dengan kesengajaannya jika dia mendengar itu. Saat mereka sedang mengobrol, Luke tiba-tiba menangkap seorang anak laki-laki yang berlari melewatinya. Bocah berusia 3 atau 4 tahun itu mengenakan helm plastik Iron Man dan sarung tangan plastik merah di tangan kirinya, bahkan ada cincin LED putih di telapak sarung tangan. Dia juga membuat suara tembakan, seperti sedang membayangkan menyerang orang jahat. Ketika Luke mengangkatnya, tanpa sadar dia masih mencoba berlari dengan kaki pendeknya. Hanya setelah beberapa saat dia menyadari bahwa dia tidak pergi kemanapun. Bingung, dia menoleh dan melihat Luke dan Selina tersenyum. Peter, apakah Paman Ben membawamu ke sini? Luke menatap anak itu dan merasa ingin tertawa. Kepala kecil di helm itu mengangguk 2 kali. Iya, dia dan Mei membawaku untuk melihat Iron Man. Luke dan Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Apakah Justin akan menangis jika mendengarnya? Helm itu berbelok ke kiri dan ke kanan, seolah-olah bocah itu sedang mengukur Luke dan Selina. Hei, siapa kamu? Mereka tidak bisa menahan tawa. Sudah hampir setahun sejak mereka terakhir bertemu, dan lelaki kecil ini baru berusia 2 tahun saat itu, akan aneh jika dia mengingatnya. Pada saat itu, seseorang berteriak di belakang mereka, Peter, apakah kamu nakal lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berlarian? Ah, Luke. Selina. Luke berbalik dengan Peter dalam pelukannya dan tersenyum. Hei, Mei, lama tidak bertemu. Kamu masih mempesona seperti dulu. Petik 2. Dia menurunkan Peter dan memeluk Mei. Dia telah merencanakan untuk melepaskannya, tetapi Mei menciumnya dengan hangat dan berkata, jika saya tahu Anda berada di New York, saya akan mengundang Anda. Luke tersenyum malu. Satu ikon sosialis Tiongkok yang dikenal sebagai pria besi, Wang.